Baik, kita akan sampaikan beberapa emiten update ini 10 menit menjelang opening market Pak Arya. Kita akan lihat apakah ini bisa menjadi bagian dari portofolio masyarakat investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan hari ini. Baik pemirsa, kita akan update terkait dengan beberapa emiten. Yang pertama ada CMNP yang menetapkan harga pelaksanaan dari rights issue senilai Rp770 per sahamnya. Sementara per September 2020 ISAT atau Indosat membukukan rugi hingga Rp457,5 miliar. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda beberapa emiten yang akan kami update kepada Anda. Kemudian BALI atau Bali yang meraih fasilitas pinjaman hingga Rp500 miliar. Dan berikutnya ada BSDE yang membukukan laba bersih sekitar Rp469,5 miliar. Dan kita lihat ada beberapa emiten update yang mungkin bisa dicermati terkait dengan BHIT, begitu yang juga akan melakukan buyback saham senilai Rp675 miliar. Baik, kita akan coba ulas satu persatu mungkin dari CMNP sendiri ya Pak Arya. Ini menetapkan pelaksanaan dari rights issue. Sejauh mana CMN ini Pak? Apakah memang ini masih bisa menjadi perhatian dari investor, traders begitu atau tidak begitu Pak Arya? Ya, kita melihat juga bahwa dengan adanya rights issue ini ya, jadi 2-1 dari 2 saham lama akan mendapat satu saham baru dengan eksekusi rights-nya juga di bawah harga yang sekarang ya di 770. Kemungkinan juga kemudian akan terjadi adanya dilusi, ada nanti di pergerakan harga sampai dengan pekan ini, kemudian itu akan dieksekusinya di awal pekan depan. Dengan kondisi saat ini diperkirakan di kisaran level 980, sementara ini harga setelah diisi. Oleh karena itu di harga sekarang perlu diwaspadai juga ya, karena kemungkinan ada sedikit pelemahan sesudah itu. Tetapi karena nggak terlalu jauh, relatif nggak terlalu jauh, dan dengan adanya right issue ini juga cukup baik ya, dengan adanya likuiditas baru, relatif juga harga masih cukup murah, kemungkinan jangka menengah masih ada penguatan untuk CMNP. Baik, dengan perkembangan kita tahu ada relaksasi dari PSBB, CMNP ini akankah juga diuntungkan nantinya dengan operasional dari jalan tol yang semakin ramai belakangan ini? Ya tentu, karena boleh dikatakan bahwa program-program ke depan pembangunan masih akan terus ada, kemudian revenue juga tentu akan semakin meningkat, adanya population story, walaupun nanti kendaraan juga mungkin berganti menjadi kendaraan listrik pun dengan infrastruktur itu akan tetap digunakan. Jadi secara menengah maupun jangka panjang masih ada prospek yang cukup baik, dan relatif harga sekarang cukup murah ya dibandingkan. Kalau kita ngomong earning mungkin belum terlalu baik pun, tetapi secara asset play masih cukup murah dan sangat mungkin untuk terjadi penguatan secara jangka menengah dan jangka panjang. Baik, bisa kita mengambil posisi buy karena kita lihat closing kemarin di 1085 begitu Pak Arya untuk CMNP? Boleh, dan tidak perlu terlalu agresif dulu ya, nanti setelah eksekusi right kemungkinan harga ada pelemahan karena dilusi dengan adanya lebih banyaknya jumlah lembar saham yang beredar. Nah setelah saat itu saya rasa akan jauh lebih baik ya untuk mengambil posisi beli, khususnya bagi mereka yang belum punya. Kalau yang sudah punya bisa dieksekusi right-nya dengan harga yang lebih murah di harga 770. Oh, ada peluang ke level 700-an begitu Pak Arya atau bagaimana? Secara harga teoritis itu tidak sampai 770, karena saham lama yang sekarang di harga di atas level 1000, setelah kita perhitungkan itu tentu tidak sampai 770 karena bobotnya lebih besar di saham lama 2-1 ya. Jadi mestinya di atas 770, di kisaran harga 980 atau sampai 900 itu sudah cukup murah ya untuk bisa diambil posisi beli. Baik, berarti mungkin disarankan ada sedikit pelemahan baru kita boleh mengambil posisi beli kali ya Pak ya untuk CMNP. Ya, atau kalau yang holding periodnya agak panjang itu di level-level sekarang boleh bisa beli, tapi kemungkinan di pekan depan ada pelemahan harga karena faktor dilusi. Oh, baik. Itu dia. Bagaimana dengan ISAT yang justru mengalami rugi sekitar Rp475 miliar Pak? Memang justru tidak diuntungkan dengan adanya PSBB ini Pak Arya? Ya, Indosat memang cukup struggle ya. Kalau kita perhatikan memang persaingan ketat di telekomunikasi, kemudian harga juga relatif banting-bantingan ya, kelihatannya juga tidak mudah ya untuk persaingan di telekomunikasi. Dan kita melihat persaingannya cukup kuat ya, dan dalam kondisi saat ini, tapi harga juga sudah cukup merefleksikan bagaimana adanya performance yang belum terlalu baik. Jadi dalam kondisi saat ini bagi mereka yang belum punya mungkin
belum ada rekomendasi untuk beli, tetapi bagi mereka sudah punya dan mereka yang cukup favorit dengan ISA, harga di 900 ke bawah itu lebih menarik dibanding. Oke Pak Arya, pada saat pre-opening kita lihat indeks harga saham gabungan sudah melesat di atas 1%. Apakah ini juga akan berlanjut hingga opening dan di sepanjang perjalanan perdagangan hari ini atau tidak? Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Pak Arya, kita akan jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini.